kita tahu perilaku seseorang di depan audiens atau di depan publik ya, apa itu berupa ekspresi, apa itu berupa body gesture, itu adalah paling tidak pesan yang ingin tersampaikan kepada publik atau orang yang melihatnya. Jadi pesan itu jelas ketika di depan publik, hanya tanpa suara, tanpa bicara, tentunya kita hanya bisa mengobservasi melalui ekspresi dan melalui perilaku. Contoh misalnya seseorang tertawa, tersenyum di depan publik, berarti bisa saja pesan yang ingin disampaikan adalah saya baik-baik saja, bahwa saya tidak ada tekanan, saya cukup happy, seperti itu. Karena ekspresi yang diperlihatkan itu berupa senyuman atau berupa ekspresi bahagia misalnya. Tapi ketika seseorang menampilkan ekspresi dengan muka mungkin datar, cool face gitu ya, itu juga merupakan ada suatu pesan yang ingin disampaikan, yang ingin tersampaikan kepada publik bahwa dia sedang tidak sebahagia itu mungkin sebelumnya, atau dia sedang berpikir atau sedang mengalami proses yang sangat serius, atau juga bisa mengartikan bahwa dia tidak mau diganggu atau ditanya-tanya misalnya. Jadi ekspresi muka datar, muka serius juga itu mencerminkan suatu bentuk pesannya yang ingin disampaikan, dan itu tergantung akhirnya interpretasi dari yang melihatnya. Tapi secara umum seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui, ekspresi yang ditampilkan itu belum tentu sesuai dengan apa isi hatinya, apa yang dipikirkan, apa yang dirasakan. Bisa saja orang tersenyum karena memang harus tersenyum karena mereka adalah public figure misalnya, walaupun dalam dirinya sedang mengalami masalah pelik, masalah berat yang sedang menguras emosi misalnya, tapi mereka harus tetap bisa mengkontrol diri di depan publik, jangan sampai publik menilai sesuatu yang tidak diharapkan. Karena justru pesan yang ingin disampaikan adalah justru yang sesuai yang diinginkan. Jadi ketika seseorang ingin pengen orang tahu bahwa dia bahagia, dia akan tersenyum. Karena itulah yang yang diharapkan. Walaupun tadi di dalamnya atau perasaannya berbeda, karena sudah menghadapi masalah yang cukup serius. Nah, oleh karena itu sebenarnya kita sebagai audiens, sebagai netizen misalnya, cukup bersabar untuk menunggu kabar berita selanjutnya, tidak buru-buru menginterpretasi, tidak buru-buru mencurigai, atau tidak buru memprediksi hal-hal yang belum jelas sifatnya, karena ini semua masih unpredictable. Jadi justru sikap kita harus sangat bijak, tidak mengkompori, tidak memfitnah misalnya, atau menggunjing hal yang tidak pasti. Kita tunggu, karena pada akhirnya faktanya akan datang, saatnya akan tiba, dan sesuai dengan justru kenyataan yang ada ya, bukan karena dibuat, dipelintir, atau diprediksi sesuatu yang memang belum jelas begitu. Memang ketika seseorang menghadapi hukum ya, menghadapi masalah cukup serius di dalam negara kita yang memang berdasarkan hukum, public figure atau bukan public figure akan memiliki reaksi yang sama, yaitu tidak mudah. Pasti ada kekhawatiran, ada ketakutan, ada kecemasan. Itu hal wajar apabila seseorang menghadapi masalah hukum di negara kita, ya. Namun tentunya seorang public figure akan memiliki tekanan yang lebih berat, karena mereka juga menghadapi tekanan sosial ya, tekanan dari media, tekanan dari penggemar atau haters sekalipun. Jadi tekanan sosial itu membuat beban yang ditanggung menjadi semakin berat. Nah, ketika seseorang tapi tetap tersenyum, bertemu dengan media, bertemu dengan audiens, bisa saja mengindikasikan bahwa saya cukup kuat mental, mengindikasikan bahwa saya tidak terpuruk, bahwa mengindikasikan bahwa saya tetap tegar menghadapi ini. Nah, ini yang sebenarnya bisa kita artikan ketika seseorang bisa mengendalikan emosinya walaupun di dalam fase yang tidak mudah, di dalam masa yang cukup berat, tapi itulah yang memang ingin tersampaikan, yaitu kekuatan mental yang dimilikinya.
Nah, tapi apabila seseorang justru bersikap tidak proper, tidak adekuat, ya, tidak semestinya, misalnya cengengesan, atau ketawa ketiwi yang tidak serius, itu justru menurut saya ada perilaku yang tidak menghormati hukum, ya, karena ketika seseorang berhadapan dengan hukum seharusnya dia berperilaku atau menampilkan ekspresi yang cukup serius, ini tidak main-main demi menghormati ketegakan hukum di Indonesia. Tapi ketika tadi ya mungkin cengas-cenges, ketawa ketiwi walaupun tidak berkata apa-apa, itu kadang-kadang juga bisa diartikan sebagai mungkin tidak menghormati hukum di Indonesia. Iya, memang kita memiliki istilahnya defense mechanism ya. Jadi sesuatu bentuk pertolongan yang kita lakukan untuk diri kita, ya, bentuk pertahanan diri yang kita miliki gitu. Ya bisa dengan muka serius, muka yang cukup bisa dikontrol lah secara emosi. Itu bisa merupakan salah satu justru bentuk pengendalian emosi yang cukup baik begitu. Entah terlepas dari apakah itu kompensasi dari rasa tertekannya atau justru bentuk kekuatan mentalnya gitu, itu hanya waktu yang akan nanti membuktikan gitu ya. Tapi at least ketika seseorang cukup bersahaja, berkarisma, itu menurut saya termasuk individu yang tetap menghormati hukum. Tadi saya sudah katakan ya bahwa semua orang yang berhadapan dengan hukum pasti ada tekanan tersendiri. Tekanan baik itu psikologis, mental dan sebagainya. Apalagi ditambah ini public figure. Jadi merupakan ada beban tambahan, yaitu adalah penilaian sosial, tekanan sosial, belum lagi tekanan media dan sebagainya. Nah, bentuk pemindahan ini ya pasti membuat seorang public figure akan bertambah bebannya kan, karena dia harus menghadapi audiens, menghadapi lingkungan yang berbeda misalnya begitu. Tapi yang jelas di sini menurut saya setiap orang punya hak untuk menampilkan ekspresinya dan perilakunya. Itu hak seseorang. Kita hanya bisa menilai secara pribadi tentunya, dan menunggu step apa atau apa yang akan terjadi berikutnya. Tapi yang jelas bagi netizen, saya berharap juga untuk bersikap bijak, tidak tadi mentwist, tidak memprediksi yang bukan-bukan, bahkan malah menggoreng hal ini menjadi suatu yang bentuknya pergunjingan atau malah sifatnya menambah tekanan. Mari kita menghargai proses hukum yang berlaku di Indonesia dengan penuh kesabaran. Ya, kalau ekspresi atau perilaku memang itu adalah bentuk proses pembelajaran ya. Apa yang kita lihat, kita pelajari, kita biasa hadapi dulunya, itu membentuk kita seperti sekarang ini gitu. Jadi makanya mungkin parenting yang sifatnya ekspresif akan membuat orang lebih ekspresif dan sebagainya. Tapi tentunya kalau masalah hukum ini juga ada satu, kalau kita bilang bentuk kompromi gitu ya terhadap diri kita, apa yang akan kita wujudkan, apa yang kita munculkan, dan tadi sebenarnya yang kita harapkan orang melihat kita tuh seperti apa, itu kita bisa bentuk gitu. Makanya biasanya orang-orang atau support system di samping orang tersebut itu akan memberikan masukan atau saran seperti apa baiknya gitu. Dan saya sih yakin apapun trauma masa lalu dan sebagainya, menurut saya itu tetap harus tidak bisa menjadi satu patokan utama gitu, karena menurut saya orang bisa belajar, orang bisa berproses, dan orang juga bisa memiliki satu keputusan seperti apa dia ingin wujudkan, seperti apa dia ingin tampilkan, seperti itu. Yang jelas ekspresi dari sang artis dan asisten beda sekali ya. Menurut saya sang asisten itu justru menampilkan sikap yang kurang menghormati hukum ya kalau menurut saya. Tapi kalau sang artis menurut saya jauh lebih bisa tampil, lebih bisa kontrol diri, walaupun dia tersenyum, tapi senyumannya juga cukup bisa dianggap wajar dan tidak berlebihan. Ya memang tadi saya berharap kita sebagai netizen, masyarakat ya bersabar, tidak tidak punya prediksi atau kecurigaan apapun, tidak menggoreng data, tidak menggunjingkan hal yang sifatnya belum pasti menurut saya, tapi lebih ke arah bersabar, kita menunggu prosesnya, kita berdoa supaya tentunya kebenaran yang ingin ditegakkan di sini. Dan mengenai ekspresi atau wajah yang ditampilkan ya tadi bisa banyak arti,
kita juga bukan hanya manusia biasa, kita tidak tahu apa yang dialami, tapi yang jelas semua orang yang berhubungan dengan masalah hukum pasti memiliki tekanan atau stres tersendiri yang tidak mudah. Mari kita doakan semoga masalah ini berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada hambatan.